Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. Menurut Profesor Dr. Lydia Freyani, selaku Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kegiatan di PAUD dapat memberi rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia prasekolah. Seluruh aktivitasnya dilakukan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Selain memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, kegiatan-kegiatan di PAUD juga menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai hal positif lain. Anak yang sebelumnya mendapatkan pendidikan di PAUD seringkali memiliki kemampuan untuk komunikasi lebih baik saat sekolah. Hal ini dikarenakan ia sudah terbiasa untuk bermain, belajar, hingga makan bersama dengan teman-teman yang memiliki usia sebaya. Lalu bagaimana memilih PAUD yang baik ya, selain pertimbangan pada biaya jarak dari sekolah PAUD itu ke rumah ataupun kurikulum, kita juga harus memperhatikan pada pengajarnya, bagaimana cara pengajar tersebut mengajar kepada anak-anak, kepada peserta didiknya, bagaimana cara pengajar itu menghadapi anak yang sulit sekali diatur atau sulit sekali diajak untuk menikmati proses pembelajaran. Nah, dikutip dari National Association for the Education of Young Children menyarankan untuk memperhatikan ciri PAUD yang baik itu sebagai berikut. Anak-anak itu harus menghabiskan waktunya itu untuk bermain dan juga belajar, baik membuat sesuatu ataupun bermain dengan temannya. Yang kedua, anak itu diberikan berbagai aktivitas sepanjang hari. Untuk itu meminta jadwal kegiatan kelas sehari-hari itu juga penting, sehingga orang tua dapat menilai apakah kegiatan di kelas itu membosankan atau tidak untuk anak. Di sini akan melanjutkan yang ketiga, yaitu dengan melihat hiasan yang ada di dalam kelas. Nah, karena idealnya karya-karya anak akan dimasukkan ke dalam kelas yang dipajang di dinding-dinding, sehingga membuat anak tersebut lebih bersemangat dan lebih bangga terhadap hasil karyanya. Kemudian yang keempat, ada kurikulum yang dapat diadaptasi dengan anak yang cepat dalam proses pembelajaran dan anak yang membutuhkan bantuan lebih dalam proses pembelajaran. Guru harus mengetahui latar belakang, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Dengan begitu, cara belajar anak akan berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung dari latar belakang dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kemudian yang kelima, ada sarana dan prasarana yang juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses pendidikan di PAUD. Meskipun nantinya anak sudah menempuh pendidikan di PAUD, bukan berarti orang tua akan lepas tangan terhadap pendidikan anak, maka orang tua harus memberikan pembelajaran lagi di dalam rumah, khususnya ibu, untuk tetap mengawal pendidikan anak, karena ibu memiliki peran penting sebagai pendidik utama bagi anak.